Kalian sudah menyimak keluarga penginjil ini tidak bisa menjawab di forum debat terbuka yang pada akhirnya di momen itu juga dan seketika itu juga membuat pemuda Kristen ini ragu terhadap kitab sucinya sendiri. Dan memberi pertanyaan yang malah semakin membongkar kitab suci umat Kristen, semakin diyakini bukan kitab suci dari Tuhan semesta alam. Kalian simak dulu pertanyaannya, lalu kalian mendengar jawabannya. Mari kita belajar sungguh-sungguh teman-teman, mencari tahu kitab suci kita yang dari Israel supaya kita semakin mencintai Adonai Yeshua HaMashiach, Bapa kita yang baik. Amin. Kitabmu udah diacak-acak, udah direvisi, udah nggak asli lagi itu. Sekarang buktikan sama saya, maka saya akan tinggalkan agama saya yang sekarang. Terus bagaimana kitab yang ada di tangan saya ini ada penambahan di ayat itu, padahal harusnya kitab itu kan sudah digenapi bahwa akan ada perubahan, ya kan? Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sikap sejak kapan ada teks itu dan dikanonkan, artinya kitab yang saya pegang sekarang ini LAI mengkanonkan ayat yang hilang itu ataupun yang tidak tertulis abad keempat itu sebagai kitab suci. Assalamualaikum. Ingat, saya bukan ustazah. Saat kalian menyimak apa yang kami sajikan dan sudah menekan subscribe di komunitas ini, maka kalian sudah berteman dengan saya. Jika tidak ada perubahan teks, maka tidaklah tergenapi di kitab Wahyu. Kemudian, kita mengatakan bahwa tidak tergenapi dan sekarang sudah tergenapi. Tetapi dalam konsili ada namanya kanon kitab suci di abad keempat. Sedangkan di teks Yohanes tadi, kalau nggak salah Yohanes yang dihilangkan itu baru ada abad kelima, sedangkan kanonisasi abad keempat. Nah, terus bagaimana kitab yang ada di tangan saya ini ada penambahan di ayat itu, padahal harusnya kitab itu kan sudah digenapi bahwa akan ada perubahan, ya kan? Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sikap sejak kapan ada teks itu dan dikanonkan, artinya kitab yang saya pegang sekarang ini LAI mengkanonkan ayat yang hilang itu ataupun yang tidak tertulis abad keempat itu sebagai kitab suci gitu. Makanya kami kalau berbicara tentang kitab itu adalah tulisan, ya. Segala tulisan yang dihilangkan Allah untuk pengajaran, ya begitu ya. Nah, yang dibaca adik tadi Wahyu daripada 22 ayat 18 dan 19. Barang siapa menambah maka akan ditambahkan. Barang siapa dari kita kehidupannya bencana atau kesusahan, barang siapa yang mengurangi maka akan dikurangi juga, ya. Nah, ayat itu jujur ya, saya dari dulu selalu mengatakan di dalam Bible ini ada tulisan pengarang. Memang selalu saya katakan itu penulis. Ada apa di situ buah pikiran penulis. Contoh Yohanes 6 ayat 71. Dibilangnya bahwa yang dimaksud adalah si pengkhianat itu kan Yudas. Dari mana penulis tahu Yudas? Artinya sudah terjadi kegiatan itu, sudah terjadi peristiwa itu, maka dituliskannya lah di situ. Tapi kenapa dia dituliskan? Karena memang ada peristiwa itu, ya. Dan itu diilhamkan dari Roh Kudus. Gunanya untuk apa? Untuk mengajar. Jadi penambahan-penambahan yang ada di situ, kalaupun ada pengurangan, itu kan untuk pengajaran. Berhasil nggak dia pengajaran? Jadi kalau dibilang definisi kitab suci bagi Kristen tidak ditambah, tidak dikurang, nggak begitu juga, ya. Karena itu diilhamkan Roh Kudus dan ada penulisnya. Penulisnya siapa? Manusia. Manusia bisa salah, bisa kilap, bisa. Ya, terima kasih. Lukas hilaf sebagai sejarawan, tetapi bukan sebagai saksi keselamatan. Hilaf. Hilaf guys. Sorry guys, gue hilaf. Penulisnya siapa? Manusia. Manusia bisa salah, bisa kilap, bisa. Ya, terima kasih. Jadi gimana? Apa bisa disebut sebagai kitab suci kalau begitu? Menurut sejarah aja nggak matching antara Lukas dan Matius. Padahal yang dibicarakan ini sebuah kitab suci, penentu keselamatan kekal atau kebinasaan. Tapi semudah itu jawabannya ya teman-teman. Padahal umat Islam dan dari kalangan mereka sendiri menegaskan sebuah kitab suci itu tidak boleh ditambah dan dikurangi. Kitabmu udah diacak-acak, udah direvisi, udah nggak asli lagi itu.
Sekarang buktikan sama saya, maka saya akan tinggalkan agama saya yang sekarang. Silahkan kamu buktikan ayat yang mana yang direvisi, yang aslinya yang mana. Karena kamu berani bilang tadi kalau Alkitab itu sudah tidak asli. Karena apa? Ketika orang berani bilang sesuatu itu tidak asli, dia pernah melihat yang aslinya. Tunjukkan sama saya yang aslinya yang mana. Yang pertama tadi, ayat mana yang direvisi, yang aslinya yang mana, tahun berapa direvisinya, siapa yang merevisinya. Silahkan Anda buktikan itu, maka saya tinggalkan iman saya. Jangan cuman memframing tanpa data. Silahkan Anda buktikan, jangan cuman mulut memframing iman orang, tapi kamu tidak bisa membuktikan apa-apa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Firman ini dihapus. Lukas 9 ayat yang ke-56 berbunyi, karena anak manusia datang bukan untuk membinasakan manusia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tahu nggak teman-teman, itu diganti jadi lalu mereka ke desa-desa yang lain. Bayangkan teman-teman, firman yang begitu penting, yang mengandung rahasia bahwa anak manusia itu datang bukan untuk membinasakan manusia yang berdosa. Dia mau menawarkan belas kasihan, menyelamatkan yang terhilang, menyelamatkan orang berdosa. Dihilangkan. Anda buka Alkitab Anda sekarang, diganti menjadi ke desa yang lain, teman-teman. Bukan hanya Lukas 9 ayat 56, tetapi masih banyak lagi ayat yang lain. Contoh, Efesus 3 ayat 14. Dalam bahasa Ibraninya, Alken akhaal berki leavi adonenu Yeshua Hamashiach. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berkenan dengan itu aku menutup lututku kepada Bapa Tuhan kita Yeshua Hamashiach. Tapi LAI hanya menerjemahkan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, langsung ayat ke-15. Kata Tuhan kita Yeshua Hamashiach dihilangkan oleh LAI. Padahal di Efesus 3 ayat 14 menunjukkan bahwa Yeshua Hamashiach adalah Bapa. Kalau ini disebut sebagai kitab suci, kalau di dalamnya ada ayat yang tidak asli, gimana? Bisa nggak disebut ini kitab suci? Nggak bisa lah kalau nggak ada ayat yang asli. Itulah yang sebenarnya terjadi dan tidak ada kebohongan di sini. Kristen yang bertanya dan Kristen juga yang menjawab. Umat Islam tidak ikut campur soal ini. Jadi kalian jangan marah ya.